yang poin utamanya adalah ada dua. Dalam konteks kita melaporkan, ya jangan teriak-teriak curang-curang, laporkan Bawaslu gitu loh. Iya. Lah Bawaslu-nya itu punya lu, bukan punya gua masalahnya, ya kan? Woi, lah terus gimana kecuali Bawas gua, saya laporin, ini Bawaslu. dari Paslon 02 dengan juga KPU. Yang pertama adalah mendeklarasikan kemenangan atau selebritas ya pada hari masih Minggu Tenang ya. 3 hari. Bahkan setelah pencoblosan 2 jam ya. Iya, Kurang lebih 2 jam. Batas akhir. Iya. Nah, itu tidak masuk akal karena pada saat itu pengetahuan kami itu hitungan masih 2%. Ya, kalau enggak 4% lah kurang lebih. Itu atau 5% paling. Kalau 5% masih ada 95% kan nggak masuk akal langsung nilai teman. Jauh sekali. Jadi ada apa keburu-buru begini? Ya, jadi nanti jadinya presiden kebelet jadi tidak bagus gitu loh. Ya. Yang kedua, problemnya ada dua. Satu, awal muasal dari MK. Itu harusnya sudah dibatalkan. Karena MK menerima cawapres ya, Gibran dengan tidak memenuhi PKPU yang harus berumur 40 tahun. Belum dirubah itu. Sampai sekarang belum dirubah. Ya, tetapi diterima oleh KPU. Dan yang MK-nya padahal Usman sudah dipecat. Ini kan jelas menanda dengan bukti secara hukum dia sudah melanggar etika berat. Yang keduanya adalah ketika sampai di sidang DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, KPU juga dianggap melakukan perbuatan dalam pengertian tercela, dalam pengertian dia telah diperingatan keras terakhir, tapi terakhirnya kedua kali. Karena yang pertama waktu masalah mesumnya itu sama wanita emas itu diperingati juga dalam waktu terakhir juga. Nah sekarang terakhir juga. Jadi kalau 2 kali terakhir tuh kapan terakhirnya? Nah itu juga nggak masuk akal. Jadi ini kita sudah catat dengan dasar-dasar hukum. Nanti kopinya dapat saudara-saudara. Tapi intinya adalah Bawaslu jangan melempem. Dan kita kesini sangka baik dengan Presiden Jokowi karena beliau perintah kemarin. Jangan teriak-teriak curang. Harus bawa bukti. Kami datang ke sini nggak teriak-teriak. Kami bawa dengan elegan, intelektual, tertulis, adu argumentasi. Tolong Jokowi juga harus tunduk patuh kepada apa yang dimaksud dengan etika dan hukum. Ini sebagai gambaran nih. Ini satu buktinya kalau mau digambar ya. Ini yang kemarin. Jadi ini punya dasar berpikir dan etika hukumnya yang kuat dilanggar. Tadi baru selesai 2 jam, setelah itu kurang lebih hitungan 4-5% langsung deklarasikan. Nah itu yang tidak masuk akal secara intelektual ya. Walaupun istilah dengan quick count kan harus melakukan cepat dalam apa? Bukan cepat dalam arti waktu, dari yang asumsi dari yang telah dihitung. Nah makanya nanti real count kita lihat. Saya kira itu tergantung ada pertanyaan. Kami dari TPUA ya, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Ada yang mau ditanyakan? Nggak tambah dulu Pak Deng. Singkat jelas. Satu lagi ya, ini harus perlu dicatat bahwa kami TPUA sudah menanyakan langsung kepada KPU RI di Menteng tentang informasi 54 juta kecurangan. Dan ingat, KPU menolak itu, dia mengakui tapi hanya 1,2 juta. Ini juga suatu PR kepada Bawaslu. Dan ini bukan delik aduan. Bawaslu harus bergerak ketika mendengar itu. Belum lagi yang lain-lain. Penusukan di Taipei yang belum waktunya melanggar PKPU. Ini kita bukan sembarang bicara. Kami juga semuanya ini orang-orang masyarakat hukum. Dan nggak mau dibohongin, dibodohin berkali-kali. Seperti sama dengan Prabowo kemarin pernyataannya. Saya ini kali nggak mau dibohongin. Yang bohongin dia itu siapa? Saya nggak mau dicurangin. Yang bohongin, yang mencurangi dia itu siapa? 01, 02. Yang kemarin. Tapi kan ada di sebelahnya, Bang. Ini nggak masuk akal itu. Harusnya dia tunjuk siapa yang pernah mencurangi dia. Ingat ya, Pak Prabowo, tolong tunjuk siapa yang pernah mencurangi Anda. Terima kasih.
Terus sekarang boleh bertanya siapa? Satu Kalau pertanyaan. jangan jelas, Pak. Ya. Baik, silakan. Dari mana? Yang dilaporkan siapa aja? Oh, yang dilaporkan dalam konteks ini yaitu KPU. Terus lain dari Pak, KPU, Paslon 02. Paslon 02. Karena sudah mendeklarasikan diri di hari tenang, di masa tenang. Kan itu tidak boleh membuat gaduh. Nah, sehingga kami ajukan, ada banyak hal lah ya. Nah, tentu salah satunya itu. Nah, yang lain siapa lagi? Iya. Apa? Ya, termasuk. Termasuk Nah, itu kalau juga. ini Dalam sebutin minggu tenang, Pak. pasalnya, Itu nggak boleh. DKPP. Makanya kita laporkan. Putusannya. Jadi 3 hari. Tanggal 14 itu masih 3 hari. Yang penting buatku. Ya silakan aja ya, paling tidak prematurnya. Kok duluan dia daripada KPU? Ya. Sampai sekarang KPU Jadi belum proses keluar. pendaftaran calon wakil presiden ini cacat secara prosedur sebagaimana terbukti dalam putusan DKPP 135, 136, 137, 141 garis miring PKE garis miring DKPP garis miring 12 garis miring 2023. Nyata fakta. Ya, tapi kan tetap dilanjutkan. Junto boleh tuh, putusan MK. Putusan MK ya kalau mau dijuntukan lah istilahnya. Tapi ini kan karena DKPP ya DKPP aja. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Siapa? Dari mana? Barangkali dari Metro atau mana? Apa itu? Oh cukup, udah cukup ya? Nah, ada statement yang perlu dikutip, saya kira, saudara-saudara. Boleh, ada yang mau tanya dulu. MMC. Apa? Oke, silakan. Oh, oke. Oke, jadi begini saudara, ini kan sudah heboh mestinya dan sangat mendasar. Tapi pertanyaan serius saya, kedua capres yang lainnya 01, 03 kok tidak ada reaksi keras gitu loh. Ini perlu juga kami bertanya karena kan yang kontestasi mereka. Kita sih nggak ada kepentingan apa-apa. Kita hanya ingin menegakkan hukum. Suara kita bela suara. Dan suara kita ada hak karena pemilu itu adalah pilihan. Ya. Jadi hak pilih kita digunakan, ini diselewengkan. Bahkan dicoblos sebelum didatang ke TPS sudah dicoblos-coblosin. Itu banyak sekali, makanya kita mau nanya dengan entry point masukannya 2 ini tadi, ya, menyatakan kemenangan yang belum waktunya dan belum hitungan yang benar. Yang kedua adanya pelanggaran etika berat yang sudah dinyatakan DKPP dan juga Mahkamah Konstitusi. Oke. Saya kira begitu poin pentingnya. Pak Jokowi barusan ngomong kan, nggak tahu kemarin apa tadi itu. Ya jangan teriak-teriak curang-curang, laporkan Bawaslu gitu loh. Iya. Lah Bawaslunya itu punya lu bukan punya gua masalahnya, ya kan? Woi, lah terus gimana kecuali Bawas gua, saya laporin, ini Bawaslu. Kalau lu nggak kuasa, lu nggak aparat, nggak pejabat, sebetulnya udah tewas kemarin itu. Nah ini memang persoalannya jamu galian tahan malu. Wah ini dosisnya dosis yang diminum ini nggak kira-kira biar nggak malu minum lagi jamu galian tahan malu, ya kan? Biar pada ketahuan telanjang biarin aja. Kan saya udah minum jamu galian tahan malu. Iya. Semua rakyat sudah tahu. Iya. Kalau ini apa itu pejabat pemerintah aparatnya itu sudah memang urat malunya itu udah putus. Iya. Yang namanya data tadi itu nggak masuk akal. Apa ini memang karena udah dibukakan sama yang kuasa akan dibuka wirangnya gitu ya. Kemaluannya itu sehabis-habisnya sampai diungkap semua lah itu. Lah iya, yang penting gua menang gitu kan. Nah sementara di setiap TPS itu orang pegang ini hampir semua. Iya. Begitu ada angka yang diumumkan dihitung foto cepret, terus diupload kan disebar. Ini akan bicara. Nah ini kenyataan yang ada di lapangan langsung. Sekarang yang namanya quick count. Quick count itu apa istilahnya tuh? Perhitungan cepat. Itu siapa dia? Itu pemerintah apa bukan? Yang bayar siapa? Itu perusahaan milik siapa? Untuk kepentingan siapa?
Lah kalau sampai rakyat, lah iya. Lah kalau rakyat Indonesia sampai percaya itu ya saking gobloknya.